Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia karbon berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,030% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida yang berasal dari hasil respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, dan hutan-hutan yang terbakar. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan dibawa oleh produsen menjadi senyawa karbon anorganik melalui proses fotosintesis, disertai pengumpulan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri, dan sebagiannya lagi ditransfer untuk konsumen, yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berrespirasi walaupun hanya sedikit. Bila produsen dan konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut sebagai bahan bakar fosil, yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, yang terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme muska bercangkang membuat bahan cangkang dengan memanfaatkan kalsium dan karbohidrat yang terlarut dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udaranya, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Sekian dari saya, video pembelajaran tentang biogeokimia karbon. Terima kasih.